Ketua Umum Nasdem menjawab soal janji akan membubarkan partainya jika ada kader yang korupsi. Adapun janji itu ditagih berbagai pihak saat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Surya Paloh menjawab janji tersebut melalui konferensi pers yang diadakan pada hari Rabu 17 Mei 2023. Memang Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Namun jika ditangkap dari pernyataannya, Paloh mengindikasi tidak membubarkan partainya. Sebaliknya, Paloh mengingatkan agar tidak melihat keburukan Partai Nasdem saja, terlebih seusai ada kasus yang menjerat kadernya. Kemudian Paloh menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin soal tingkah laku kadernya. Pasalnya, kasus serupa atau yang lainnya bisa kembali terulang. Alih-alih membubarkan partai, Paloh menyebut niat baik Nasdem tidak pernah dilirik. Dengan menggebu-gebu, Paloh mengaku tidak ada yang mengapresiasi partai yang memiliki komitmen sesungguhnya. Ketahui sebelumnya, Surya Paloh pernah berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Janji itu terucap saat dirinya membuka pembekalan caleg Partai Nasdem. Ia berjanji partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Bahkan Surya Paloh juga berjanji akan mengevaluasi keberadaan Partai Nasdem jika ada kadernya yang tersangkut korupsi. Dengan tegas saat itu Surya Paloh menyampaikan bahwa Partai Nasdem tidak layak dipertahankan. Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan direshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa, dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah, dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu. Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu noktah di ujung pulau sana. Dibandingkan dengan gajah di depan mata.
Saudara pikir, mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi, bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumbangsi yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.